9 poin penting pernyataan Surya Paloh soal plate tersangka. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menggelar konferensi pers khusus di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei, usai memanggil elit partainya pasca penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi. Plate ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 8 triliun rupiah. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Jangto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Berikut beberapa poin yang disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers pasca penetapan Plate tersangka. 1. Klaim hormati proses hukum. Surya Paloh mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami tetap di garda terdepan demi menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan dari waktu ke waktu, ujar Surya Paloh. 2. Tunjuk Hermawi Taslim jadi PLT Sekjen Nasdem. Surya Paloh menunjuk Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen menggantikan posisi Plate. Melihat tugas dan kesibukan peran kesekjenan, maka kami telah menetapkan Saudara Haji Muhammad Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan, kata Surya. 3. Beri bantuan hukum ke Plate. Surya Paloh menyatakan pemberian bantuan hukum kepada kadernya yang menghadapi masalah hukum adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, Nasdem akan memberikan pendampingan hukum kepada Plate. Bantuan hukum wajib, kata Surya. 4. Sebut Plate mahal untuk diborgol. Surya Paloh mengatakan perlu ada pembuktian lebih lanjut dalam kasus korupsi pembangunan Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo yang menjerat Plate. Menurut dia, tanpa adanya pendalaman kasus, Plate terlalu mahal untuk ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini saya simak baik-baik keterangan dari Kapus Penkum, ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar memberikan 500 juta rupiah untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun rupiah, ujar Paloh. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia, Plate, untuk diborgol dalam kapasitas dirinya, sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal, lanjut dia. 5. Tak sodorkan pengganti Plate di Kominfo. Partai Nasdem tidak akan menyodorkan nama sebagai pengganti Menkominfo Johnny G. Plate usai dirinya ditetapkan jadi tersangka. Surya Paloh menyebut soal pergantian posisi Menkominfo itu merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden, bagaimana kita mengajukan nama, salah-salah Presiden enggak suka. Nggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden, kata Surya. 6. Tantang Kejagung periksa Nasdem. Surya Paloh menantang Kejagung menelusuri tuntas aliran dana terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Plate. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki partai ini. Partai ini ingin transparansi seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi, ujar Paloh. 7. Minta Kejagung tak pandang bulu. Surya Paloh meminta Kejagung tak pandang bulu mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Menara BTS 4G dan bakti Kominfo yang menjerat Plate. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilese si A boleh diperiksa si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih, kata Paloh. Paloh mengatakan partainya akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga optimistis aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dan tanpa intervensi. Tapi kalau transparansi itu dilakukan, dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun. Kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya, ujarnya. 8. Bisa berdampak ke pencapresan Anies. Surya Paloh memungkiri kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny Plate selaku Menkominfo bisa berdampak terhadap upaya partainya untuk mencalonkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ya kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada, ujar Surya Paloh. Surya mengatakan langkah partai politik itu dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Oleh karena itu, dia pun mengatakan pemberitaan pun bisa mempengaruhi persepsi publik atas apa yang terjadi itu.
Atas dasar itu, pihaknya berharap institusi pers pun bisa berintegritas dalam menyiarkan pemberitaan. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan disitulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan pers yang bebas. 9. Bicara intervensi politik dan hukum alam. Surya Paloh menyinggung intervensi politik dan kekuasaan Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bakti Kominfo. Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Partainya akan menghormati segala proses hukum terhadap Plate. Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Partainya akan menghormati segala proses hukum terhadap Plate. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan, emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan kepada saya, ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar, kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu, imbuhnya.